Hello everyone, welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton dan udah sering kali nonton baik di Palangkaraya, Jakarta, Surabaya, dan kota lainnya. We are so happy to meet all of you. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, main game, dan memuji Tuhan, yuk kita yel-yel dulu. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi yang lebih semangat ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo adik-adik semuanya, welcome to Joy Online Service. Yuk hari ini kita mau berdiri bersama-sama, kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus kita. Tepuk tangan sama-sama. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar besar itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang kuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang besar itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada bandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang besar itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tanding. Sekali lagi ya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingan. Yeay, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami bisa fokus, kami bisa membuka setiap hati kami mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu itu tertanam dan bertumbuh di setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya kita katakan amin. Oke, game kita hari ini adalah bermain Uno Stako. Jadi ada teman-teman di sini ambil satu balok Uno Stako. Nah, kalau ada yang hancurin bangunan ini, dia yang kalah. Yuk kita mulai, 1, 2, 3. Kok Jadi yang kalah Evelyn ya. Teman-teman di rumah bisa coba. Halo semuanya, hai. Jumpa lagi dengan Miss Feli ya di minggu terakhir di bulan apa ini? Yes, bulan apa? Bulan April ya. Bulan April mungkin buat kita semua lagi seneng nih ya. Habis ini kan udah mulai mendekati hari
bulan-bulan liburan ya nggak sih? Walaupun ini mungkin lagi banyak ujian ya, banyak tes, final test atau mungkin tes yang project atau apapun ya. Nah, sebelum kita mulai cerita kita hari ini, Misha tanya nih, siapa di sini yang punya tangan? Yes, ya sebagian kita, semua kita ya, mungkin atau kebanyakan kita pasti punya tangan ya nggak sih? Nah, ada yang tahu nggak sih tangan ini fungsinya buat apa? Macam-macam ya, Miss, macam-macam Miss, boleh sebutin deh apapun yang kalian boleh tulis di kolom komentar atau apapun, juga bisa teriakan di rumah kalian masing-masing, apa gunanya tangan menurut kalian? Mungkin ada yang bilang jawab menulis, menggambar, ada yang bilang mungkin untuk makan, ya nggak sih, untuk mungkin melakukan sesuatu misalnya bersih-bersih kayak cuci piring atau apapun ya, banyak sekali hal dan kegiatan yang bisa dilakukan oleh tangan kita. Nah, pernah lihat tangan yang terbuka gini ya pasti ya, atau yang kalau seperti ini ada yang bilang, nah ini menggenggam, hari ini istilahnya the fist ya, kita katakan sama-sama ya, the fist, oke. Nah, tangan yang menggenggam ini menunjukkan kekuatan gitu katanya, super power mungkin ya, powerful. Mungkin kalau misalkan mau terbang, Superman gitu ya, tangannya kan juga menggenggam gini kayaknya ya. Nah, ini menunjukkan kekuatan ya. Kekuatan tuh bisa macam-macam, buat apa nih? Mungkin mendorong barang yang berat. Mungkin juga bisa kekuatan ini untuk apa? Mengangkat barang yang berat. Lalu bisa juga digunakan untuk menarik atau sesuatu, melakukan banyak hal yang berhubungan dengan kekuatan ya, pokoknya yang kuat-kuat, mungkin angkat kursi, memindahkan barang yang besar atau apapun. Nah, ada juga momen di mana ini ya, open hand, ini yang disebut dengan gentleness atau kelemah lembutan ya, kalau tadi itu kekuatan, strength. Nah, sekarang ini adalah kelemah lembutan. Apa yang bisa dilakukan tangan yang terbuka ini tadi ya? Dia bisa macam-macam ya. Kalau kita membuka tangan kita bisa menolong teman kita, mungkin teman kita yang lagi jatuh, lalu kita ulurkan tangan. Bisa juga ketika mungkin teman kita membutuhkan pertolongan dalam mungkin apa? Merawat lukanya, atau mungkin ketika mereka sedang nggak punya makanan lalu kita kasih makanan gitu ya. Bisa macam-macam. Nah, itu bicara tentang apa? Kelemah lembutan ya, menjelaskan tentang menolong orang lain. Nah, hari ini kita akan dengar cerita di dalam sebuah Alkitab ya, tentang dua orang yang punya karakter yang sangat bertolak belakang, tapi mereka orang yang sangat dekat ya. Nah, ada yang menunjukkan kekuatan, tapi ada juga yang menunjukkan tadi kelemah lembutan. Oke, kita dengarkan sama-sama ya. Hari ini ada dua orang, tapi ada juga tiga tokohnya ya. Tapi yang satu ini mungkin tokoh yang sering kita dengar. Nah, dua ini orang yang mungkin agak jarang-jarang. Nah, yang pertama adalah seorang yang bernama Daud. Namanya siapa? Yes, Daud ya. Jadi Daud pada saat itu dia sedang lagi dalam masa-masa pelarian, yang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Jadi dia sedang bersembunyi di sebuah tempat di sana dia kemarin. Nah, di momen itu dia tiba di sebuah tempat, di sebuah kota namanya kota Maon. Nah, di sana ada seseorang laki-laki yang bernama Nabal. Namanya siapa? Yes, Nabal ya. Nabal ini orang yang kaya. Dia punya peternakan di daerah dekat kota Karmel dan dia sangat kaya. Dia punya 3.000 ekor domba, 1.000 ekor kambing ya. Oke, berapa? 3.000 domba, 1.000 kambing. Jadi banyak sekali. Kalau zaman dulu itu kekayaannya bukan dihitung dengan mungkin US dollar atau dolar yang lain, atau mungkin bahkan dengan emas batangan, bukan, tapi di zaman itu kekayaan seseorang itu dihitung dari jumlah ternak yang dia miliki ya. Jadi dia punya banyak sekali ternak. Lalu ini yang lucunya ya. Jadi Nabal ini punya seorang istri namanya Abigail. Namanya siapa? Yes, Abigail. Abigail ini adalah seorang yang sangat cerdas ya. Dia bukan cuma cerdas, tapi dia juga cantik, dan dia ini adalah seorang yang sangat baik, lemah lembut. Nah, beda dengan siapa tadi suaminya namanya? Yes, Nabal. Dia adalah seorang yang sangat kasar ya, punya perilaku yang sangat buruk. Jadi orang yang sangat, mungkin dalam tanda kutip kalau kita ngomong di bahasa saat ini itu menjengkelkan atau bencekno gitu ya, kalau dalam bahasa Surabayanya tentunya ya. Nah, dia adalah seseorang yang sangat kasar dan punya perilaku yang sangat buruk. Nah, suatu hari Nabal ini dombanya banyak ya, lalu dia itu sedang mengadakan momen pengguntingan bulu domba di Karmel. Nah, kalau zaman itu pengguntingan bulu domba itu seperti orang yang kayak mengadakan pesta pora gitu ya, pesta besar, karena bulu domba ini kalau habis dipotong dijual itu nilainya sangat tinggi. Nah, lalu Daud yang ada di sekitar itu, dia tinggal di padang gurun, dia dengar ya. Dia dengar kalau Nabal ini mau mengadakan pengguntingan bulu domba, lalu dia menyuruh salah satu anak buahnya untuk menuju
Nabal, menemui Nabal dan ngomong sama Nabal, ngomong kayak gini, salam sejahtera kepadamu gitu ya, dan pada keluargamu juga serta segala milikmu. Aku dengar kalau kamu lagi mengadakan perguntingan bulu domba gitu ya. Nah, sekarang kamu perlu tahu bahwa gembala-gembalamu ya, waktu mereka menggembalakan dombamu di padang rumput situ tidak ada yang mengganggu, dan kami pun juga nggak pernah mengganggu karena dijaga oleh kami gitu ya. Dan selama mereka ada di sana, mereka tidak pernah kehilangan satu apapun juga selama ada di Karmel. Nah, coba kamu tanya sama gembala-gembalamu, mereka pasti akan membenarkannya. Jadi kayaknya itu pesannya Daud buat Nabal melalui anak buahnya. Nah, karena itu sekarang ini kan kamu lagi melakukan sesuatu, maksudnya lagi pesta pora nih, lagi dapat sesuatu yang baik. Nah, cobalah ini anak buahku supaya juga bisa diterima di sana, jadi supaya ikut pesta juga. Dan berikanlah juga kepada hamba-hambamu ini, ya istilahnya pegawai-pegawainya Daud itu, dan juga kepada aku Daud sahabatmu, apa saja yang menurut kerelaanmu. Ya istilahnya mungkin kalau dalam tanda kutip mungkin dibacakin gitu ya, karena Daud merasa kan sudah dijagain. Sekarang kamu udah lagi hadapin sesuatu yang menyenangkan, bagi-bagi dikit dong gitu ya. Nah, sampai di sana anak buah Daud ngomong sama si Nabal ya, dia bilang sama Nabal seperti yang dikatakan Daud tadi. Nah, ini yang sangat lucu ya jawabannya Nabal nih. Dia dengan sombong dia bilang, "Hah? Daud? Siapa itu Daud? Anak Isai, siapa itu? Ah, nggak jelas, aku nggak pernah dengar, nggak pernah tahu." Ya, akhir-akhir ini banyak hamba yang lari daripada tuannya ya, karena kan dia tahu Daud ini lari dari Raja Saul. Hamba yang lari daripada tuannya, nggak mungkin dong. Aku memberikan makanan dan juga air minumku, roti-roti air minumku buat daging-daging yang kusediakan kepada para pengguntingku ini, lalu ku berikan kepada seseorang yang nggak jelas asal usulnya. Istilahnya dia bilang nobody gitu ya, nggak jelas siapa kamu gitu. Nah, akhirnya anak buah Daud itu kembali mengatakan semua persis yang dikatakan kepada oleh Nabal kepada anak buahnya. Lalu apa yang terjadi? Jengkel dong Daudnya ya, kita masih marah ya. Sama kayak kita dikatain, memangnya lu siapa? Ngapain lu ikut kesini? Itu kan kita pasti juga akan merasa marah. Nah, Daud ini adalah orang yang sangat hebat dalam perang. Dia marah, lalu dia katakan gini, oke sekarang siap-siap. Kita akan perang, kita akan misalnya menghancurkan dan membunuh semua orang di dalam keluarga Nabal. Akhirnya sebenarnya Daud berangkat dengan 400 tentaranya dan 200 orang itu tinggal untuk menjaga barang-barang. Karena Daud ini orang yang sangat hebat dalam peperangan. Lalu di momen-momen itu salah seorang pelayan Nabal itu yang mendengarkan jawaban Nabal, dia lari ya, dia ngomong sama istrinya, ibu kamu tahu nggak sih gitu ya, Daud itu datang untuk menyuruh orang untuk ngomong sama bapak Nabal. Ternyata bapak Nabal itu menghina mereka, dan akhirnya pasti mereka akan marah. Padahal ibu, selama kita di padang rumput mereka itu nggak pernah ganggu, kita itu nggak pernah kehilangan apapun, bahkan kita itu berteman sama mereka, dan mereka itu istilahnya dalam tanda kutip menjagai barang mereka. Karena penggembala domba ini bukan tentara ya, jadi mereka nggak mungkin bisa perang. Tapi tentara Daud itu menjagai penggembala domba ini dengan domba yang begitu banyak, bayangkan 3.000 dan 1.000, 4.000 banyak itu, mereka menjaga dan nggak ada satupun yang hilang. Sekarang coba ibu bayangkan, ibu putuskan, ibu pikirkan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Karena pasti nanti mereka akan datang ke sini untuk istilahnya itu tadi membunuh kita semua. Akhirnya dia tanpa pikir panjang lagi, karena Abigail orang yang sangat cerdas, langsung dia mengambil 200 roti, 2 kantong kulit penuh berisi anggur, lalu 5 domba panggang, 17 kg gandum panggang, 100 rangkai buah anggur kering, dan 200 kue ara. Semua itu dimuat di atas keledai-keledainya, lalu berkatalah kepada pelayan-pelayannya. Jadi dia ngomong sama pelayan-pelayannya, oke sekarang kamu jalan dulu, mendahului aku akan ikut kamu di belakang. Tapi ini kuncinya, dia nggak ngomong apa-apa sama Nabal ya, jadi dia melakukan ini secara sembunyi-sembunyi, dia pergi, lalu Abigail juga naik ke keledainya, dan ketika dia kayak istilahnya sampai di sebuah belokan gitu ya, lalu dia berpapasan dengan Daud dan juga tentaranya, anak buahnya. Nah, Daud itu juga, pada saat itu Daud berpikir gini, percuma nih ya, udah gue belain ya, gue jagain barangnya, ternyata orang itu tidak menghargai, bahkan nggak ada satupun yang hilang, satu biji istilahnya ternaknya tuh nggak ada satupun yang hilang. Sekarang ini yang dia lakukan ya, dia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Kira terus istilahnya Daud itu
bikin kata-kata yang ini mungkin yang nggak perlu, jangan kita tiru ya, tapi ini kata-kata yang sangat nggak bagus, sangat emosi, yang nggak baik tentunya. Dia bilang kiranya Tuhan bakal bunuh aku kalau seandainya aku nggak membunuh semua orang laki-laki di tempat Nabal. Akhirnya waktu Abigail melihat Daud, ini yang Abigail lakukannya, dia sujud langsung menyembah kepada Daud. Dia berkata, Tuhanku, sudilah dengarkan aku. Ya. Biarlah istilahnya kesalahan itu suamiku yang tadi, yang nggak pinter tadi itu, dia bilang gitu ya, itu jangan menjadi bebannya tuanku, biarlah itu jadi beban hamba, istilahnya bebannya Abigail gitu ya. Kalau seandainya tuanku melakukan hal yang tadi itu yang mau dituntut balas, itu kan sesuatu nggak berguna sebetulnya ya, karena kebodohan suaminya gitu ya. Dan itu selalu dia bilang, seandainya tuanku, demi Tuhan yang hidup ya. Misalnya Abigail ini bersumpah, segala nasib segala musuh tuanku, bahkan setiap orang yang mencelakakan tuanku sama seperti nasibnya Nabal. Nah sekarang ini tuanku terima ini bingkisan yang hambamu bawa untuk tuanku dan juga semua anak buah tuanku. Terus dia minta maaf ya, dia minta maaf, misalnya dia bilang kok seandainya kok bukan ketemu sama dia, kalau ketemu sama dia mungkin ceritanya udah beda gitu ya. Atau mungkin waktu ada Nabal, ada Abigail mungkin ceritanya sedikit berbeda, tapi karena cuma ketemu sama Nabal yang tadi kasar dan jahat itu, ngomongnya nggak baik balasannya, akhirnya tuanku jadi marah. Nah sekarang ini kiranya bingkisan yang dibawa ini bisa misalnya meredakan amarah Tuan. Karena apa? Kalau seandainya Tuhan melakukan ini ya, membalas kejahatan yang sebetulnya nggak terlalu penting, itu tentunya mungkin bukan sesuatu yang kemenangan yang luar biasa buat tuanku, tapi secara Tuhan pasti akan menjadikan tuanku sebagai raja atas Israel. Dan pokoknya dia istilahnya apa ya, dia mengagung-agungkan Daud, dia minta maaf ya, dia mengatakan kata-kata yang positif, dia memberikan kata-kata yang bagus kepada Daud. Akhirnya amarah Daud jadi apa? Jadi sedikit reda ya. Lalu Daud bilang sama Abigail, oke, kata-katanya ya kalau pasal kita aja kita bisa dia terpujilah Tuhan bla bla, tapi intinya dia bilang ini, oke, kalau seandainya kamu nggak nemuin aku, pastilah seluruh anak buah Nabal itu bakal sudah istilahnya sudah mati gitu ya. Nah tapi karena kamu bijaksana, karena kamu memikirkan hal yang baik, akhirnya kamu itu menolong aku ya, menolong Daud, tidak melakukan dia main hakim sendiri ya. Jadi istilahnya dia nggak melakukan hal yang buruk, karena Abigail ini mereda amarahnya Daud. Akhirnya Daud pulang ya, dia bawa apa yang dia bawa, dia terimalah pokoknya semua yang dibawa sama Abigail tadi ya, berapa macam itu. Lalu dia bilang sama Abigail, pulanglah ke rumahmu, jangan khawatir, permintaanmu kukabulkan. Akhirnya Daud dan tentaranya mundur balik ke tempat mereka sendiri. Lalu ketika Abigail balik ke rumahnya, ya Nabal itu lagi ada pesta besar ya, kayak pesta raja gitu tadi, pokoknya mereka wah Nabalnya lagi gini begitu. Akhirnya singkat cerita, di akhir cerita itu Nabal dihukum oleh Tuhan ya. Dia dapat serangan jantung bla bla, akhirnya dia meninggal. Itu karena hukuman Tuhan ya. Kita nggak bahas itunya, tapi intinya kita bahas tentang apa hari, cerita tentang kelemah lembutan ya. Kadang kita mungkin juga sama ya, kita kalau ditanyain orang, kita jawabnya itu semaunya kita sendiri, apalagi waktu kita masih, apalagi anak-anak ya. Orang dewasa pun juga gitu kadang, tapi kebanyakan anak kecil lebih seperti itu gitu ya. Karena mereka juga, kita nggak memikirkan apa yang dirasakan oleh orang yang menerima jawaban kita. Hari ini Tuhan mengajarkan gini, kelemah lembutan itu bukanlah kelemahan. Jadi lemah lembut itu gentle, itu bukan weakness ya, tapi itu adalah sebuah kekuatan, strength yang terkendali ya. Jadi kekuatan yang terkendali. Jadi bukan kekuatan yang aur-auran, tapi kekuatan yang terkendali. Kelemah lembutan itu artinya gini ya, bersikap hati-hati. Gimana maksudnya misalnya itu tadi ya, ditanya, ketika kita menjawab kita pikir dulu nih jawabannya apa nih gitu ya. Bukannya semaunya kita, merasa kita seperti apa, kita langsung jawab sebawa hati kita. Kayak tadi Nabal ya, waktu dia dikasih salam oleh anak buahnya Daud, dia ngomong semaunya dia, siapa itu gitu ya. Dia dengan sombong mengatakan apa yang ada di dalam pemikirannya dia nggak berpikir, dia lupa bahwa Daud ini adalah tentara yang sangat hebat ya, yang bisa istilahnya membunuh banyak orang gitu ya. Dia nggak berpikir seperti itu, dia berpikir aku yang punya kuasa gitu ya. Dia nggak berpikir lebih panjang. Jadi kelemah lembutan tuh berpikir sebelum berbicara atau bertindak terhadap orang lain. Tentunya dengan apa? Dengan penuh kasih. Jadi kita jawab, ketika kita jawab pun kita juga jawab dengan yang lembut. Kita nggak jawab dengan semau-maunya kita. Nah seandainya mungkin tadi Nabal itu bukan orang yang berperilaku
berperilaku buruk dan kasar ya. Nabal itu orang yang mungkin yang juga sedikit lah, mungkin lebih lembut sedikit gitu ya. Mungkin Daud nggak akan marah gitu ya. Dia akan mungkin dia akan bisa terima. Tapi karena jawaban Nabal yang sangat kasar, akhirnya Daud itu marah. Dan seandainya nggak ada Abigail sebagai istrinya Nabal ya, mungkin istrinya Nabal juga sama kayak Nabal gitu. Tentunya mereka semua akan binasa, istilahnya mati, istilahnya gitu, yang nggak ada gitu. Tapi karena Abigail itu orang yang memiliki kelemahan lembutan, rendah hati, akhirnya dia berhasil meredakan amarahnya Daud melalui kata-katanya ya kan. Dia siapkan hadiah yang banyak. Lalu ketika dia ketemu sama Daud, dia ngomong begitu banyak hal yang baik tentang Daud. Karena memang itu bukan berarti bukan membual atau bukan pura-pura, tapi itu memang sesuatu yang kenyataan. Jadi dia mengatakan hal yang positif yang memang terjadi terhadap Daud gitu ya. Jadi dia mengatakan hal-hal baik tentang Daud. Bukan berarti dia itu bohong gitu ya. Maksudnya kayak pura-pura gitu, enggak juga, tapi itu sesuatu yang memang kenyataannya. Dan dia memang tulus mengatakan bahwa Daud itu adalah bakal jadi rajanya Israel. Jadi dia mengatakan sesuatu yang baik karena apa? Dia berpikir dengan cerdas. Karena itu tadi dia punya kelemah lembutan. Nah, coba kita ingat-ingat di rumah. Seandainya waktu kita disuruh oleh orang tua kita, ayo stop playing, stop watching movie or YouTube or anything, go to sleep, tidur gitu ya. Lalu kita ini kita marah-marah, no gitu ya. Bisa jadi jawaban mungkin buat kita jawaban itu suatu hal yang biasa, tapi itu bisa juga membuat orang tua kita mungkin sedih, atau mungkin karena kita berkata-kata dengan kasar, mungkin bukan terhadap orang tua kita aja, mungkin terhadap mungkin asisten rumah tangga kita di rumah sekalipun ya, kita ngomong Kang pergi gitu, mungkin sesuatu yang menurut kita apa sih gitu ya, tapi itu sesuatu yang menyakitkan hati gitu ya. Atau mungkin ketika kita ngomong sama adik-adik kita gitu ya, kita ngomong semau kita sendiri, kita bentak-bentak mereka, kita marah-marah. Atau bisa juga waktu kita lagi jengkel ya, kita bisa mungkin melempar barang, merusak barang, mainannya dibuang semua gitu ya. Itu sesuatu yang mungkin kelihatannya bahwa kita itu melampiaskan emosi kita, tapi kita harus ingat ini, itu suatu hal yang menunjukkan kekasaran ya, perilaku buruk seperti mungkin nggak sama ya, nggak seperti Nabal, tapi itu mirip gitu ya dengan kondisi yang berbeda saat ini. Tentunya kita punya kondisi yang berbeda kan dengan Nabal waktu itu. Nah, misalnya waktu kita dipanggil oleh orang tua kita pura-pura nggak denger, bisa juga kan. Atau waktu kita lagi ini ya, istilahnya bahasanya yang kekinian, tantrum ya. Banyak sekarang anak yang tantrum karena nggak diturutin, mau beli mana nggak boleh, gulung-gulung di lantai di mall gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan gitu ya. Ketika kita melakukan itu, kita harus mungkin tarik napas dulu, kita pikirkan dulu, penting nggak sih, perlu nggak sih. Kita harus ingat bahwa kelemah lembutan itu bukanlah kelemahan ya, tapi justru waktu kita lemah lembut, kita punya kekuatan yang kita kendalikan. Nah, kayak tadi ya, waktu di awal kita ada the fist, ada juga yang open hand. Nah, kita belajar yang mana? Menurut kalian kalau mau menolong orang bisa nggak tangannya seperti ini? Bisa sih, tapi ya mungkin orangnya gandol sama kita gitu. Tapi ketika kita mau menolong orang, kita harus membuka tangan kita ya, untuk bisa mengulurkan tangan kita. Kalau kita mengulurkan genggaman tangan kita, yang jejak apa? Iya, kita berarti main tinju-tinjuan ya. Oke. Nah, hari ini kita diajak sama-sama untuk apa? Belajar menjadi anak yang lemah lembut. Jadi bisa bilang lemah lembut itu bukanlah kelemahan, tapi lemah lembut itu adalah kekuatan. Gentle is powerful. Nah, oke. Misalnya sekarang bawa dua ini, ada yang tahu nggak ini apa? Yes. Buat gosok gigi, ini adalah pasta gigi atau istilahnya odol gitu ya. Oke, yang nggak tahu ya sudah, pokoknya pasta gigi ya buat membersihkan gigi kita. Nah, siapa yang pernah pakai? Semuanya pasti pernah pakai ya. Semuanya pasti pernah pakai, warnanya putih. Nah, kalau kita mengeluarkan kita harus pencet, yang nggak sih pencet. Nah, waktu kita memencetnya, kalau kita pencetnya pelan-pelan gini, bisa keluarnya bisa bagus, ya kan? Diodol, disikat giginya, yang lupa apa sikat gigi nih ya, disikat giginya. Nah, seandainya kita mencetnya gini, semuanya kita sendiri, apa yang terjadi? Kita pasti dimarahin sama papa mama kita, ya nggak sih? Karena kita mainan pasta gigi. Tapi apa? Waktu kita mencetnya semaunya kita sendiri ya, yang istilahnya menekannya itu, ini seperti kita itu melakukan itu ya, jadi ya tindakan kasar atau kekerasan yang mengandalkan kekuatan kita ini. Nah, padahal kalau kita tekannya lembut, dia keluarnya bisa lebih bagus. Nah, kita bisa tata dengan rapi. Kalau seandainya sudah kita keluarkan seperti ini, mau dimasukkan lagi bisa nggak?
boleh dicoba di rumah ya. Nanti bisa masukin nggak? Kalau nggak bisa jangan bilang kalau ini disuruh sama miss-nya ya. Karena apa? Kalau sudah dikeluarkan seperti ini, untuk memasukkannya kembali itu akan sangat susah. Nggak masuk akal ya, nggak mungkin deh. Karena ini kalau masukkan pun harus pakai alat. Nah, begitu juga dengan apa yang sudah kita katakan. Kata-kata kasar yang kita keluarkan itu nggak bisa kita tarik lagi. Kalau orang sudah dengar, kayak tadi kata-kata Nabal terhadap Daud, Daud sudah dengar, Daud sudah marah, dia sudah dengar, bisa dihapus begitu saja nggak bisa ya, karena kita sudah istilahnya sudah ingat di sini. Nah, kalau seandainya kita ngomong dengan lembut ya, waktu kita membalas perkataan itu kita pikirkan terlebih dahulu dengan perlahan-lahan ya, ini kayak ini odolnya nih ya, pelan-pelan. Nah, ketika kita ngobrol dengan lembut, kita ngomong dengan baik, ini yang dimaksud dengan kekuatan ya. Lembut itu bukan berarti lemah, tapi gentle is powerful ya. Karena apa? Ketika kita jadi lemah lembut, ketika kita jawab dengan lemah lembut, berarti kita itu jadi anak yang bijaksana yang memikirkan dulu. Kita ini sebelum ngomong kita mikir dulu. Sebelum melakukan sesuatu kita pikirkan dulu. Karena itu kita baca sama-sama hari itu mau jadi anak-anak yang lemah lembut. Karena apa? Gentle is powerful. Gentle itu bukan lemah, bukan berarti kita itu lemes itu enggak. Tapi justru dengan kita jadi gentle, kita jadi anak yang kuat. Karena apa? Gentle is powerful. Gentle itu adalah kita punya kekuatan yang kita kendalikan. Waktu kita ngomong kita mikir dulu. Waktu kita melakukan sesuatu kita mikir dulu. So kita ingat sama-sama hari ini ya. Gentle is powerful. Super kebenaran kita hari ini adalah gentle is powerful. Ayat penuntun kita hari ini adalah 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 38. In English 1 Samuel 35 verse 2 until 38. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 11 ayat 29a. Ikutilah perintahku dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar. In English, Matthew 11 verse 29a. Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau telah mengajarkan kepada kami kelemah lembutan. Berkatilah aktivitas kami pada hari ini. Haleluya, amin. Nah, ibadah joy kita hari ini udah selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you!